Selamat malam Omania. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Kepala pundak Senin lagi. Kepala pundak lembur lagi. Bayar utang lagi. Baru rebahan udah Senin lagi. Tapi Senin itu hari yang baik. Oh, kenapa tuh? Kalau gajian. Kalau nggak gajian ya nambah kerjaan. Iya. Jangan mengeluh. Mengeluh hanya untuk orang yang lemah. Benar. Kita yang kuat lebih memilih untuk mengamuk aja. Ya udah daripada kita ngalur ngidul aja. Langsung aja kita mulai inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal Jakarta, kota megapolitan yang selalu menawarkan peluang. Setiap tahun ribuan orang datang dari daerah membawa harapan, mengadu nasib, memperbaiki kehidupan. Orang terus bertambah, terus menetap di ibu kota, tapi lupa kalau Jakarta ada syaratnya. Syaratnya, silakan aja kerja jungkir balik asal kalau meninggal jenazahnya dibawa mudik. Akibatnya setiap tahun Jakarta menanggung paradoks. Siap menerima orang yang datang untuk hidup tapi menolak mereka ketika sudah meninggal. Jakarta memang keras, Bung. Pas hidup cari kerja rebutan. Cari kontrakan juga rebutan. Nggak dapat kontrakan numpang. Pas meninggal cari kuburan rebutan. Iya lagi. Nggak dapat kuburan numpang. Nggak ada keluarga buat tumpang makam, balik lagi ke kampung halaman. Iya. Pas hidup bisa sewa tempat, tapi kerja terus. Jarang istirahat. Giliran mau istirahat selamanya nggak ada tempatnya. Jadi begini ceritanya begini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada akhir Oktober lalu mengakui ketersediaan lahan taman pemakaman umum atau TPU di ibu kota semakin langka. Dan mendesak untuk segera dicarikan solusi agar membuka TPU baru. Bayangin cari lahan permakaman udah kayak cari gebetan setia. Susah, langka, dan hampir punah. Iya, benar. Dikasih yang sabar, malah suka sama yang barbar. Dikasih yang loyal, malah sukanya sama yang tukang gombal. Gombalannya juga absurd banget ya. Kayak gimana tuh? Sudah ketemukan danau terluas di hidup ini. Luar biasa ya. Gombalannya tuh. Sudah ketemukan danau terluas di hidup ini. Yaitu danau How to Stop Thinking of You. Balik lagi Pramono bilang sekarang Pemprov DKI mau memanfaatkan lahan bekas makam COVID-19 di TPU Rorotan Jakarta Utara dan TPU Tegal Alur Jakarta Barat. Katanya dua area itu berpotensi jadi lahan pemakaman baru. Soalnya sebagian besar jenazah COVID-19 waktu itu dimakamkan tanpa ahli waris yang jelas. Jadi ibaratnya ada lahan, udah ada penghuni. Tapi nggak ada surat-surat. Bisa dibalik nama siapa aja. Misalnya nih nama lo Budi. Balik nama jadi hidup. Balik namanya gitu. Jadi Budinya mati apa hidup? Bener. Misalnya nama lo Keisa. Balik nama jadi Asik. Senada dengan Pramono, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan atau Kepala Distamhut DKI Jakarta Fajar Sauri bilang bahwa identifikasi Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah fokus pada TPU Tegal Alur di Jakbar sebagai lahan permakaman baru.
Dengan luas mencapai 66 hektar, diharapkan TPU Tegal Alur bisa menjadi solusi atas krisis lahan permakaman di ibu kota. 66 hektar kalau dijadiin mall, bisa jadi mall terbesar di Jakarta. Kalau jadi mall. Tapi kalau dijadiin makam, jadi cuma sekitar 200 ribuan lebih liang lahat. Atau sekitar separuh jumlah warga Cengkareng. Nah, baru separuh. Kalau di pre-sale langsung sold out itu. Pasti. Tapi Fajar juga nggak menampik kalau banyak tantangan untuk membuka lahan pemakaman baru di Jakarta, terutama banyaknya alasan penolakan dari warga sekitar. Iya, benar. Pertama, ada yang merasa serem kalau rumahnya dekat kuburan. Pasti. Ya wajar sih takut ya. Lo lebih takut rumah dekat kuburan apa rumah dekat mantan? Sama aja ya. Iya. Serem. Rumah dekat kuburan itu memang kayak takut ketemu mantan di kondangan. Sebenarnya sih aman tapi banyak kenangan. Iya. Foto bisa dihapus. Kata-kata di WA bisa dihapus. Tapi kata-kata lampunya matiin dulu beb, itu yang bikin susah dihapus. Ya masa mau pergi lampu nyala terus. Hemat listrik dong, harus diingat itu. Balik lagi. Lalu warga juga takut air tanah tercemar kalau rumahnya dekat kuburan. Ya elah nggak usah dekat kuburan, air tanah di Jakarta aja udah berwarna dan beraroma aneh. Ada yang biru kekuningan, ada yang bau-bau rendeman cucian. Kelar mandi bukannya wangi bunga staman, yang ada ketek lo karatannya. Ketek apa kolong mobil, kena air karatan. Ada juga yang khawatir nilai jual rumahnya turun kalau dekat area kuburan. Come on, nggak selalu turun. Asal lokasi strategis, harga tetap fantastis. Malah bisa jadi promo tambahan. Dijual rumah strategis, 5 menit ke sekolah, 5 menit ke rumah sakit, 5 menit dari pintu tol, dan 5 menit ke pintu sorga. Hanya 100 miliar saja. Promo hanya untuk hari ini. Senin harga naik. Lah, udah hari Senin ini. Nah, udah naik dong. Kayak beli aja. Jangan lupa isi token listrik di rumah mertua Permai. Kepala Distamhut DKI Jakarta Fajar Sauri berharap dengan memilih TPU Tegal Alur, perluasan area makam yang bersebelahan langsung dengan TPU lama bisa berjalan lebih mudah. Karena warga sudah biasa sama aktivitas pemakaman di sekitarnya. Misalnya nih rumah lo deket makam. Pemandangan batu nisan udah biasa, dianggapnya hiasan taman minimalis. Lihat gundukan kuburan udah kayak lihat halang rintang waktu tesim. Ya. Di Samsat. Nggak ada serem-seremnya. Masih kalah serem sama suara token listrik. Apalagi di rumah mertua Permai tadi. Pas tokennya nyala, ya kan? Nit. Siapa yang bayar nih, gua apa mertua ya? Serem tuh ya suaranya ya. Ternyata bukan suara token listrik. Mertua lagi mundurin truk semen. Mau bikin lo jadi batu. Selain memperluas lahan permakaman di wilayah sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga membuka opsi kerjasama dengan daerah lain untuk solusi jangka panjang. Fajar bilang kalau rencana itu sudah mulai dibahas dan dalam pengkajian secara internal, tapi Fajar juga menekankan kalau kebijakan semacam itu perlu perencanaan matang mulai dari aspek hukum antar wilayah hingga kesiapan infrastruktur permakaman di daerah tujuan. Simpelnya kayak mau titip saudara nginep di rumah temen harus ada izinnya, tanya dulu aturan rumahnya, sopan santunnya gimana. Iya, betul. Jangan sampai asal nitip yang ada temen lu marah. Ya. Ini mau nitip saudara apa nitip masalah? Bisa. Mana nggak bantu bayar token listrik lagi. Ya. Kan udah bunyi tuh, tit. Ternyata truk semennya mertua. Ya. Mundur mulu dari tadi kali truk. Jadi krisis lahan permakaman di ibu kota bukan masalah baru tapi udah jadi masalah lama.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna bilang kalau krisis lahan permakaman di Jakarta sudah terjadi sejak tahun 2007-an. Tapi yang jadi masalah adalah nggak semua TPU di Jakarta tanahnya benar-benar milik Pemprov. Alias masih banyak TPU yang sudah dikelola Pemprov tapi aset tanahnya punya masyarakat atau tanah wakaf. Nah ini yang repot. Ibarat ngerawat jodoh orang, udah diantar jemput tiap hari, ajak jalan-jalan, dikasih perhatian, nggak diapa-apain. Emang mau diapain, digoreng. Nikahnya sama yang lain. Padahal kan tinggal ngomong. Kau tolong bilang cintakah tidak? Cintakah tidak? Jangan sampai dukun bertindak. Masalah lain yang bikin lahan permakaman semakin krisis adalah Jakarta selalu bisa membangun gedung tinggi, entah itu meminggirkan warga asli atau mengorbankan lahan bagi yang sudah mati. Yayat juga menunjukkan kalau angka kematian di Jakarta bisa mencapai 100 hingga 120 orang per hari. Tapi sayangnya sudah 18 tahun krisis lahan permakaman terjadi, Pemprov Jakarta belum juga menemukan solusi yang konkret buat mengatasinya. Intinya tiap hari ada kedukaan, sejak lama sudah krisis lahan tapi solusinya masih dalam perencanaan. Ibarat udah kenal lama, tiap hari ketemu, udah tahu lebih kurangnya, tapi nggak pernah jadian di antara kau dan A. Di antara kau dan A gitu. Cuma kamu tiada yang lain. Ku bilang aku nggak main-main. Udahlah ya. Lanjut aja lagi. Sekarang kamu sama yang lain. Sekarang dari 80 TPU yang ada di seluruh wilayah Jakarta, 69 TPU sudah sold out. Cuma bisa digunakan dengan sistem tumpang atau ditumpuk. Jadi gak hunian, gak kuburan, semuanya udah vertikal. Kalau nasib penonton kan horizontal. Flat, datar aja. Dari awal tahun sampai mau akhir tahun. Hanya aja. Tapi semangat penonton perlu diacungi jempol. Luar biasa, Ultraman semua. Swatch. Kalau dadanya kelap-kelip itu berarti saldonya udah tipis. Udah sekarat. Sementara kalau melihat kapasitas lahan yang ada, Kadis Tambut DKI Fajar Sauri bilang kalau lahan yang available sebanyak 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU. Yakni TPU Rawatrate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Rorotan, Cipinang Besar, Tanah Kusir, Serengseng Sawah, Kampung Kandang, Tegal Alur, dan Pegadungan. Dan jika melihat rata-rata jumlah kematian yang mencapai 100 hingga 120 orang meninggal per hari, maka sisa kapasitas itu cuma cukup buat 3 tahun ke depan. Bayangin 3 tahun lagi habis tuh lahan. Makanya penonton jangan stres. Jaga kesehatan. Biar nggak sakit. Ya. Nggak menu-menuhin makam. Yang penting sehat terus penonton ya. Lahan makam yang makin dikit ini bikin gombalan andalan gak berlaku. Oh, kayak gimana tuh? Biasanya orang ngegombal, aku akan setia sampai maut memisahkan kita. Udah maut juga gak bisa pisah. Wong jasadnya ditumpuk. Melihat susahnya mencari lahan permakaman membuat banyak warga Jakarta yang khawatir dan akhirnya memilih dimakamkan di kampung halaman. Orang yang tinggal di Jakarta itu orang yang sabar dan pasrah. Bayangin aja, pas hidup kerja sampai nggak bisa cuti lebaran. Pas meninggal malah terpaksa mudik ke kampung halaman. Jadi banyak warga nggak mau makamnya ditumpang orang lain. Ya iyalah, hidup aja udah sering ditumpangin orang. Masa meninggal ditumpangin juga. Meski pemakaman di kampung halaman akan memakan biaya lebih mahal, warga rela menabung. Bahkan menyisihkan sebagian uang pensiun hanya untuk membeli lahan makam di kampung.
dan mempersiapkan biaya ambulan dan keperluan lainnya. Memang hidup di Jakarta udah seabsurd itu. Udah mirip perpisahan di drama-drama percintaan. Tapi pisahnya bukan karena nggak dapat restu calon ibu mertua. Tapi nggak direstui sama ibu kota. Ibu kota kejam. Kesenjangan restu. Jadi seperti yang tadi udah saya jabarkan. Karena lahan terbatas, maka satu liang lahat di Jakarta bisa ditumpuk 2 hingga 3 orang. Salah satunya terjadi di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sudah banyak makam yang ditumpuk karena keterbatasan lahan. Tapi buat taruh jenazah secara tumpang gak bisa sembarang. Ada aturan, ada syaratnya. Harus ada hubungan darah atau satu keluarga. Bayangin kalau nggak satu keluarga kan bisa repot. Penghuni lama sama penghuni baru bisa awkward tuh. Harus kenalan dulu. Ya. Mau ngomongin warisan juga nggak nyambung kan ya. Apalagi kalau keluarga penghuni baru dan keluarga penghuni lama nengok barengan. Benar, ziarah kubur bareng. Bisa kacau nih. Misalnya nih keluarga penghuni baru bilang, maaf ya keluarga saya numpang makam. Keluarga penghuni lama bilang, iya nggak apa-apa asal jangan lupa split token ya. Udah dikubur aja masih mikirin token ya. Masih ada bunyi tit, tit, tit. Masih aja mertua mundurin truk semen. Mundur lagi. Ternyata emang nggak tahu cara mundurinnya. Nggak tahu cara majuinnya. Kok jadi nggak tahu cara mundurinnya. Nggak tahu cara majuinnya. Ya. Mundur tuh dari rumah sampai makam. Kalah Dominic Toretto. Dan saat menumpuk makam, pihak pengelola TPU wajib memberikan informasi kepada pihak keluarga. Ini yang penting, jangan sampai nggak dikasih tahu. Medsos aja ada fitur mention. Masa urusan makam nggak dikasih information? Penonton kan sukanya staycation. Harapannya. Stay doang, vacationnya ntar-ntar. Terkait ini saya nggak asal ngomong ya. Karena ada peristiwa aneh yang dialami oleh warga Manggarai namanya Sari. Sari kehilangan makam kakaknya, Suwanda, karena tiba-tiba ditumpuk makam orang lain yang sama sekali tidak dia kenal. Padahal jenazah kakaknya baru 40 hari dikuburkan di TPU Menteng Pulo. Bayangin masih 40 hari udah hilang. Di rumah masih pengajian 40 harian, tapi makam kakaknya udah ditumpuk sama orang. Miris, perasaan sedih dan kecewa menggelayuti hati Sari dan juga keluarganya sampai saat ini karena kuburan Suwanda nggak jelas hilang kemana. Sari dan keluarga juga sempat menanyakan hilangnya makam Suwanda ke pihak pengelola TPU, tapi pengelola lepas tangan begitu saja. Bahkan dia juga bilang kalau pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun ke pihak keluarga dan mengambil keputusan sepihak dengan menghilangkan makam Suwanda begitu saja. Sari dengan kecewa menekankan kalau pihak keluarga sampai saat ini nggak ikhlas makam kakaknya hilang begitu saja. Hal serupa tidak cuma dialami Sari. Warga Manggarai lain bernama Eki Wiratama juga kehilangan makam kakeknya di TPU Menteng Pulo. Lagi-lagi tidak ada informasi dari pihak pengelola. Eki bercerita kalau dulu dia dan pamannya rutin menengok, mengurus, bahkan rutin membayar biaya retribusi makam kakeknya. Tapi sekitar tahun 2011 di saat paman Eki sudah tidak bekerja dan lewat membayar retribusinya, kuburan kakek Eki langsung hilang seketika. Parah ini, parah. Itu lapak kuburan apa slot parkir langganan. Telat bayar langsung ganti pelanggan. Eki bilang saat itu dia kaget karena nisan kakeknya sudah diganti dengan nisan orang lain. Eki dan keluarga akhirnya berkali-kali mencari makam kakeknya dengan mengelilingi TPU, tetapi hasilnya nihil. Eki sedih karena sampai detik ini tidak mengetahui persis nasib makam kakeknya dan pihak keluarga kecewa berat dengan sikap pihak pengelola yang menghilangkan makam kakeknya tanpa memberi kabar kepada pihak keluarga. Kisah warga tadi mencerminkan kalau ini bukan cuma soal krisis lahan pemakaman, tapi juga krisis perhatian. Perhatian mengurus warga dari awal hidup hingga akhir mata tertutup. Sungguh ironis di saat hidup warga Jakarta berebut untuk bertahan,
dan saat meninggal mereka berebut permakaman. Jakarta kota penuh harapan. Iya, betul. Tapi minim tempat peristirahatan. Peristirahatan terakhir. Krisis makam ini tentu jadi pengingat buat Jakarta. Jangan hanya pintar menerima orang datang, tapi gelagapan saat warganya berpulang. Ingat, hidup perlu ruang, mati perlu tenang. Semua butuh tempat meski hanya sepetak liang lahat. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Dan kita juga punya bintang tamu hari ini. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Ya, seperti biasa kalau hari Senin kita punya berita ringan dari berbagai daerah. Berita-berita tersebut kami rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Berita pertama malam ini kita awali dari informasi tradisi unik Sunggi Susu yang digelar warga lereng pegunungan Argopuro, Probolinggo, Jawa Timur. Dalam tradisi ini, warga berjalan ramai-ramai sambil menjunjung wadah atau milk can berisi susu sapi perah di atas kepalanya. Sunggi Susu telah menjadi cara warga Kecamatan Krucil untuk memperkenalkan potensi lokal mereka. Tradisi tersebut bukan hanya pelestarian budaya, tetapi juga bagian dari penguatan ekonomi kreatif berbasis peternakan sapi perah. Selain itu, tradisi Sunggi Susu dijadikan kampanye edukatif untuk mencegah stunting serta meningkatkan asupan gizi anak-anak, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan. Biasanya dalam sehari-hari susu dibawa dari kandang menuju rumah koperasi, tempat transaksi jual beli susu dilakukan. Jarak yang mereka tempuh pun beragam, mengingat rute yang dilalui adalah kawasan berbukit. Saat ini terdapat sekitar 5.000 ekor sapi perah di wilayah lereng pegunungan Argopuro, Probolinggo, Jawa Timur. Populasi tersebut mampu menghasilkan 29.000 liter susu per hari atau sekitar 840.000 liter per bulan dengan omset tahunan mendekati 1 triliun rupiah. Susu segar produksi Krucil dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Timur. Kandungan bakterinya mendekati 0% dan kualitas ini ditopang oleh keberadaan rumah susu yang menjadi pusat jual beli sekaligus pengolahan susu murni. Pemerintah daerah berharap Sunggi Susu bisa menjadi simbol pelestarian budaya sekaligus penggerak kesejahteraan warga. Kebangkitan tradisi dan produksi susu ini sangatlah penting setelah sektor peternakan setempat lesu akibat wabah penyakit mulut dan kuku. Kehadiran prajurit TNI asal Kodam Iskandar Muda Aceh yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Unit 113 Jaya Sakti memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mereka berkontribusi besar dalam menghadirkan cahaya penerangan bagi warga pedalaman yang tinggal di distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Tak hanya di rumah, namun juga tempat ibadah, sebuah mimpi lama yang nyaris terkubur, namun akhirnya bisa diwujudkan dengan indah bagi masyarakat. Sebelum kedatangan prajurit TNI asal Aceh dari Yonif 113 Jaya Sakti, hampir seluruh perkampungan di distrik Homeyo hidup tanpa penerangan. Sehingga saat malam tiba hanya gelap dan sunyi yang menyelimuti wilayah pedalaman Papua Tengah itu. Melihat kondisi tersebut, Letkol Infanteri Agus Susanto selaku Komandan Satgas menggagas program Homeyo Terang. Caranya dengan menghadirkan cahaya melalui pemasangan panel surya atau solar cell di rumah-rumah warga sekitar pos. Sebanyak 143 unit panel surya dipasang secara bergotong royong oleh prajurit dan masyarakat. Satu persatu rumah mulai bercahaya, membawa perubahan besar dalam kehidupan warga di 8 kampung yang berada di wilayah distrik Homeyo. Setiap rumah warga mendapatkan bantuan berupa 2 papan solar cell, 1 inverter, dan 2 buah lampu. Program ini bertujuan agar warga di pedalaman mendapatkan fasilitas penerangan secara maksimal, sehingga warga tidak hanya beraktivitas di siang hari, namun juga malam hari. Seperti membuat noken oleh mama-mama
aktivitas belajar anak-anak, dan lain sebagainya. Seorang pemuda di Tulungagung, Jawa Timur berhasil mengembangkan pertanian melon premium dengan teknik hidroponik. Cara ini mampu meningkatkan nilai jual hasil pertanian dan berpotensi menjadi destinasi wisata edukasi. Budidaya melon premium jenis Honey Globe ini dikembangkan oleh Hanggi Cendras Yusak di belakang rumahnya di Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur. Di dalam bangunan greenhouse ini, Hanggi melakukan penanaman 1000 batang buah melon dengan metode hidroponik NFT atau nutrient film teknik. Dalam teknik ini, melon tidak ditanam di tanah, melainkan pada air yang mengalir melalui sistem hidroponik yang terintegrasi. Dalam pertanian hidroponik ini, Hanggi memberikan pasokan nutrisi berupa pupuk cair atau AB mix. Tingkat keberhasilan metode ini bisa mencapai 80%. Agar buah dapat tumbuh maksimal, dalam satu batang hanya ada 1 butir buah melon. Proses produksi melon premium ini membutuhkan waktu sekitar 65 hari dari mulai tanam hingga masa panen. Selama hampir 2 tahun menjadi petani melon, Hanggi berhasil mencapai 5 kali masa panen. Upaya budidaya melon premium ini dilakukan karena memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan melon biasa. Melon Honey Globe rata-rata dijual mulai Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Melon premium memiliki pangsa pasar untuk kalangan menengah ke atas. Kedepan, petani muda ini akan memanfaatkan pertanian hidroponik miliknya menjadi kawasan wisata edukasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani. Baru saja doa selesai dilantunkan, ratusan warga yang telah berkumpul di halaman Balai Desa Tlogo Adi, Kapanewon Melati, Sleman, Yogyakarta langsung berebut 3 gunungan hasil bumi. Tak lebih dari 30 menit, seluruh gunungan telah ludes dan hanya menjadi kerangka bambu semata. Untuk memperingati hari jadi Kelurahan Tlogo Adi yang ke-79. Selain itu, acara juga digelar dalam 2 tahun sekali ini untuk menggali potensi warga. Ratusan warga yang hadir percaya bila mendapatkan hasil bumi dari gunungan tersebut, nantinya akan mendapatkan keberkahan serta rezeki yang melimpah. Sebelum diperebutkan, warga berjalan kaki berkeliling kampung sejauh 3 km untuk membawa 3 kendi berisi air serta 3 gunungan menuju ke kantor kelurahan. Setelah tiba di tempat tujuan, 3 kendi berisi air suci dari sumber mata air di 3 dusun tersebut dijadikan satu. Maknanya agar seluruh warga Kelurahan Tlogo Adi memiliki jiwa persatuan dan kerukunan. Pemandangan unik dan berbeda terlihat di area check-in Bandara Internasional Yogyakarta. Jika biasanya kawasan ini disibukkan oleh aktivitas menjelang penerbangan, kini area tersebut justru disulap menjadi lapangan basket. Tujuannya untuk menyelenggarakan turnamen basket 3-on-3 yang diklaim menjadi turnamen basket pertama dalam area bandara di Indonesia. Turnamen basket berlangsung di sisi timur gedung keberangkatan, tepatnya di check-in hall Island A. Ruang yang berdinding kaca membuat para peserta dapat melihat pesawat yang sedang parkir hingga menara pengawas penerbangan atau ATC saat bertanding. Turnamen ini diikuti 74 tim untuk kategori dewasa dan anak-anak yang berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Meski berada di dalam bandara, pihak pengelola memastikan bahwa kegiatan turnamen basket tidak mengganggu operasional penerbangan. Bagi para peserta, bermain basket di area bandara justru menjadi pengalaman berbeda. Selain persaingan yang ketat, kesulitan teknis seperti dribbling menjadi tantangan dalam turnamen kali ini. Pengelola bandara menyatakan bahwa turnamen basket menjadi langkah awal event olahraga ini digelar di area terminal bandara. Sangat memungkinkan jika kedepannya akan diselenggarakan event olahraga lain yang lebih seru dan menantang. Oke, itu tadi informasi dari Monday Light News. Kita jeda dulu, nanti kita akan bercerita banyak soal film Suka Duka Tawa. Film baru yang akan rilis pada tanggal 8 Januari mendatang. Kita hadirkan para pemainnya di sini. Udah gak sabar kan? Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Sudah hadir di studio Nazira Cenur dan juga Saswi Janarko. Yeay. Apa kabar Mbak Nazira? Baik, ini masih surreal. Biasanya aku yang bawa
podcast ke sini, Iya. sekarang aku yang di sini. Ini biasanya, ini bosnya loh ini. Roda kehidupan yang berputar. Wow. Iya. Dan Mang Saswi apa kabar? Baik sekali. Ini serius baru pertama kali ke Metro TV? Baru saya, serius ini. Oh ya? Turun gunung. Banyak sekali ini. Tapi kan sebagai senior dibilang pelawak senior. Maksudnya tua. Pelawak senior gitu ya. Kenapa akhirnya Mang Saswi kembali lagi ke dunia film? Kebetulan aja ada penawaran untuk bermain film lagi. Jadi Kenapa diterima penawaran tersebut? karena belum ada kerjaan lagi sih. Oh. Pas aja waktunya. Justru dia hebat kan sempat Studionya. musikal. Ya, Keluarga Cemara. Oke, Terus iya. lanjut sini. Iya. Gimana rasanya main film lagi? main film menyenangkan, menyenangkan sekali. Ya pastinya ketemu orang baru lagi, ketemu Ya. dengan tim yang lain lagi, itu sangat menyenangkan lah. Tapi pasti nggak sulit lah beradaptasi ya, Mang Saswi. Alhamdulillah tidak. Seumur. Alhamdulillah tidak. Mbak Nazira, Lancar-lancar saja. Yes. gimana awalnya terlibat dalam sebuah film komedi, ya, Drama. drama? Drama with the touch of comedy. Tapi Oke, lebih genrenya? berat. Genrenya drama komedi. Jadi dramanya Drama komedi. porsinya lebih besar. Oke, judulnya Suka Duka Tawa. Betul, ada suka, ada duka, dan tawa itu bisa simbol tawa, bisa juga karakternya yaitu Yeah. si Rachel Amanda. Oke, Namanya tadi Tawa. sempat lihat trailernya sedikit ya. Teaser, ya. Teaser itu ya. Ya. Teasernya itu bahwa Tawa adalah seorang komika perempuan. Betul. Ya. Apakah memang di sini ingin menonjolkan soal apa ya? Soal dunia komedi khususnya seorang komika perempuan gitu, Mbak Nazira. Ya. Jadi mungkin aku juga share sedikit premisnya ya. Iya. Jadi Rachel Amanda di sini berperan sebagai Tawa yang bapaknya itu Rifnu Wikana. Nah mereka berdua, bapak dan anak, yang sama-sama di dunia komedi. Tapi beda generation nih. Si Tawa itu stand up komedi, komika. Dan memang sekarang jarang ya stand up komedi, belum banyak Iya, yang iya, perempuan. Jadi ya mudah-mudahan ini juga menginspirasi yang lain. Oke. Nah Rifnu Wikananya itu, kita bilangnya apa sih kalau geng, grup ya? Komedian konvensional. Konvensional. Yang kalau kita bercanda itu masih pakai styrofoam, terigu dilempar ke muka. Oke. Yang kayak gitu. Grup lawak, Grup sketsa. lawak. Grup pelawak. Grup lawak. Ada sketsanya. Exactly. Oke. Nah, aku, Mang Saswi dan Cing Abdel itu gengnya Rifnu Wikana. Kita tuh grup Ya, pelawak zaman grup dulu lawak. lah. Ya. Nama grup lawaknya TV. tuh Anjay. Namanya Anjay. Oke. Adalah apa? Aman Jaya. Aman Jaya. Aman Jaya. Anjay. Nah, si Rifnu Wikana kita sebut keset. Yeah. Kenapa keset? Karena ya kayak keset ya selalu diinjek-injek. Jadi kalau Iya. grup pelawak itu kan mesti ada yang jadi objek ya. Betul, Itu betul. dia. Betul. Nah, si anaknya Rachel Amanda itu kayak komikanya. Yeah. Ada Bintang Emon, ada Gilbas, Arif Brata dan Enzi Storia. Masa kini ya. Masa kini. Jadi menarik banget nih. Generation gap, Betul. hubungan bapak sama anak yang memang jadi jauh. Karena ya disitulah konflik keluarga. Dan ini jadi personal banget buat Aco Henry, sutradaranya, dan ini debut film dia. Ya. Karena ya dia juga punya hubungan yang spesial lah sama bapaknya yang juga sama-sama sutradara. Oke. Aco itu kita kenal sangat apik dan sangat terkenal mendirect video-video musik. Kayak Sapriadi, Jala Bunga Matahari yang viral. Lalu yang baru-baru ini Hindia gitu kan. Oke. Ini adalah film pertamanya dan kita senang banget ada di film ini. Wah, pasti penasaran banget ya. Udah ditunggu-tunggu. 8 Januari 2026. Betul. 2026. Dan kita alhamdulillah kepilih menjadi official closing film di JAF. Oke. Di 6 Desember di Jogja. Asian Film Festival. Nah, iya. Wis, keren. Itu wow banget karena Iya, pastinya. tahun lalu official closing filmnya Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oke. Tahun lalunya lagi 13 bom di Jakarta. Oh, Jadi iya. bisa dibayang lah yang ya cocok gimana dan mungkin hype-nya juga pas. Jadi kita excited banget sih promo di sana nanti. Untuk Mang Saswi sendiri gimana tantangannya dalam proses syuting? Nggak terlalu sulit. Oh, gaya banget. Tapi bener loh, Aco itu banyak Meyakinkan ya? banget brainstorm sama Cing Abdel sama Mang Saswi. Oke. Kebetulan ini perannya itu karena memang Sendiri. sama dengan pekerjaan saya Betul. gitu. Apa adanya aja. Dia entertain, Iya. komedian, terus bikin sketsa, pernah seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak ya, kecuali saya pas di sini dijadikan supir truk. Nah itu mungkin tantangan saya berat. Kalau di sini sih sama sebenarnya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pekerjaan saya. Jadi ya tidak terlalu sulit. Oke. Gitu. Kalau menurut Mang Saswi, dunia komedi di Indonesia saat ini seperti apa?
Dunia komedi sangat lucu sekali. Pastinya harus lucu ya. Itu bagus. Namanya komedi. Cukup berkembang, cuman sayangnya yang saya sayangkan itu untuk generasi grup lawak itu yang agak nggak tahu apa ya, bukan kurang berkembang. Apakah karena memang ada komika stand up akhirnya tersaring seperti itu. Dulu kan masih ada grup lawak, bahkan audisinya pun juga ada. Iya. Nah sekarang belum ada lagi gitu untuk generasi seperti itu. Apakah karena selera penonton sudah bergeser? Dari grup Sebenarnya lawak? bukan selera penonton sih, gimana kita pembikinnya, gimana kita meng-create-nya. Penonton sih tinggal nerima saja. Karena cuman beberapa kreator untuk membuat itu Mundur tidak ada gitu. Jadi belum ada lah dulu kan ada broadcast yang bikin audisi lawak dan sebagainya, ataupun apa kampus-kampus bahkan sekolah-sekolah bikin seperti itu. Nah, sekarang udah jarang sekali, entah itu tidak berani atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi kalau penonton sih ya gimana disajikan oleh para kreator-kreator itu sih sebenarnya. Tapi Bang Saswi waktu proses syuting lebih banyak ngeliat skrip atau lepas aja tuh? Lepas. Ya, nah ini nih. Itu gimana ceritanya? Jadi di dalam film ya. Ya, di dalam film Sketsa. di antara saya Cik Abdel, saya ketika syuting itu kebanyakan udah hafal dialognya. Dialog yang mana orang nggak ada dialog. Wah ini lucu banget sih. Jadi cuma Lucu treatment banget. saja, atau bikin treatment. Ini nanti settingnya ada di sini, kamu jadi ini, kamu jadi ini, ya. Udah gitu aja. Karena kita posisi Karena memang sketsanya banyak. kebanyakan Sketsa. scene-nya itu sketsa gitu, betul. Jadi gampang jadi sutradara ya? Udah pokoknya ini Betul. kamu begini, sketsanya udah. Nah, bagian dramanya menarik. Karena kan adalah sebuah adegan yang bukan intens ya, ya dramatis lah ya, penuh emosi. Betul. Tahu sendiri dong, dia sama Cing Abdel kalau duduk aja kita mau ketawa kan. Jadi tuh sama Rifnu ada pada depan, kita bertiga sama Rifnu nih adegannya. Rifnu cuma ngelok matanya di aku juga ke dia. Supaya masing-masing kasih energi. Sedih, ini gitu. Karena kanan kiri ini mereka berdua. Padahal mereka berdua juga berusaha fokus. Cuman udah susah banget, energinya tuh kocak gitu Saya kan. udah actingnya kayak Robert De Niro banget. Bus. Yang satu Robert De Niro, yang satu Al Pacino. Berat. Jadi harus dipelototin, ayo kamu bisa. Kamu Udah, bisa. lihat sini aja, lihat sini aja, lihat sini Udah, ayo. Seru banget. Kita udah mau pulang ini, ayo. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya kalau di dunia film Indonesia ya, khususnya Mbak Nazira pasti juga concern soal ini kan, masih banyak juga genre film horor yang juga masih menjadi favorit saat ini. Nah, bagaimana film ini bisa bersaing di tengah film-film Persaingan. yang tentunya ya tadi genre horor dan juga masih banyak genre lainnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat 2025 ini itu menarik sekali karena horor nggak semuanya, beberapa malah declining. Dalam arti kata, yang biasanya 2024 lebih gampang dilahap, tahun ini kalau tidak ada perbedaan itu lewat aja. Jadi justru a challenging year untuk horor kalau menurut aku. Karena kalau horor itu tidak fresh, tidak ada sesuatu yang baru, ya penonton udah mulai, aku nggak bilang pintar ya, seolah-olah horor itu membuat kita nggak pintar, cuman penonton udah mulai bisa memilih-milih. Kalau sesuatu yang terlalu saturated, itu aja, lama-kelamaan mereka juga, kok makannya ini terus gitu ya. Jadi in a good way, penonton udah bisa seperti itu. Nah, tahun ini kita lihat Jumbo, Sore, Bukit Duri, Tinggal Meninggal, lalu ada Pangku gitu kan. Semua film-film yang justru tidak biasa mencoba mengambil resiko dan tidak seperti film mainstream lainnya, punya kesempatan untuk stand out gitu kan. Nah, ini nih yang insya Allah dimiliki oleh Suka Duka Tawa. Jadi kalau aku bilang mungkin kalau Suka Duka Tawa munculnya tahun lalu, aku lebih deg-degan karena tahun lalu tuh tahunnya horor tuh semua dilahap. Tahun ini penonton udah mulai terbuka untuk sesuatu yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana momentum, marketing, produk dan segala macam lah, timing. Tapi at least itu Mbak Nazira udah jago banget lah ya soal itu. Apal banget hebat ya. Padahal aku nggak pakai prompter loh. Makanya mahal. Ya kan? Iya, jadi momentum tuh penting loh. It's all about timing sih. Maksudnya kayak kita makan aja, kita mau bikin wagyu steak sekeren dan semahal mungkin, kalau orang bilang gue maunya nasi goreng, ya udah yang dimakan nasi goreng. Jadi kayak ya itulah menarik sekali dengan film marketing, melihat dinamika film-film yang berbeda ini, karena kita jadi belajar dan kita nggak pernah berhenti untuk berevolusi. Kita mesti selalu evolving. Betul, dan mudah-mudahan ya Januari itu tahunnya sesuatu yang baru, which is kayak drama komedi. Dan
drama ini sama kayak film, musik videonya Aco ya. Ada rasa heartfelt gitu. Kita terharu, kita menitikan air mata, hati kita hangat, tapi kita tersenyum. Ada lucunya di situ, kayak getir. Ada kesatiran. Bukan ketawa yang, bukan film komedi ya, bukan kita kayak wah, kayak agak lain, nggak ke arah situ. Lebih kepada ketawa-ketawa tipis, tapi dalamnya tuh ngejelep. Gitu. Oke, nah ini tentunya menjadi sebuah apa ya, inovasi baru. Betul, bagaimana mengubah luka menjadi tawa. Nah, dan terkadang aku udah hafalin tadi nih. Terkadang tawa yang paling keras itu dari luka yang paling dalam. Wis. Kamu nggak hafal kan? Nah, bagus nih momen gua. Saya masih paling gampang aja. Mendingan sekarang kita ketawain aja dulu. Nah, tapi bener nggak, Bang Saswi, orang yang paling lucu di tongkrongan itu orang yang paling mengalami masa getir di keluarganya atau saat mudanya? Iya betul. Karena itu kadang-kadang kita sering berduka, itu akhirnya saking tidak kuatnya bersedih ya kita tertawa aja. Itu makanya ada, kita suka pasti tertawa. Tapi duka bukan hanya air mata, tapi tawa juga keluar di situ karena sudah nggak kuat kedukaannya itu. Suka pun akan bersedih, akan berduka karena tertawanya terlalu banyak, air mata pun akan bercucuran. Betul. Beratnya itu. Betul. bagus banget. Bijak banget sini. Luar biasa pemain watak kita, amazing. Menertawakan duka itu kan artinya dia sudah selesai dengan dirinya ya. Betul, kita udah mengembrace. Iya. Nah itu hal yang paling sulit sebenarnya ya. Sangat sulit. Bang Saswi. Ya. Anda juga pasti pernah melewati proses itu kan? Tahapan itu. Sering. Pastilah setiap manusia pasti akan mengalami seperti itu. Oke. Seberat apapun, tapi kadang-kadang juga memang akan kita lewati itu. Seperti itu. Artinya ketika menghadapi masalah jangan mudah menyerah lah, itu udah pasti. Ya. Udah Itu pasti aturan nomor 1 ya. harus jangan menyerah itu. Oke. Ketawain dulu aja. Iya, diketawain aja dulu. Ketawain dulu Ya, aja, itu pasti benar. lebih senang hidup. Pengalaman seru waktu proses syuting ada nggak, Mas Saswi? Pengalaman seru itu, ya ini. Habis Banyak waktu. kayaknya nih. Ya, bukan, karena memang seperti tadi, skenario dialog tidak ada dan apa-apa. Ya. Kadang-kadang kita berjanjian kan. Nanti gue ngomong ini, pas ketika take, itu nggak ada. Jadi kalau udah gue, ini mana katanya mau ini lah itu. Kadang-kadang, tapi ya akhirnya harus jalan terus kan. Harus jalan terus, ya udah, so pas go on, jalan terus. Jadinya seperti itu. Itu lucu sih sebenarnya. Kita mencoba untuk menskenariokan, tapi tidak terjadi, ya akhirnya. Dan spontanitas yang keluar. Gitu. Kalau aku ada cerita lucu. Apa? Ini berhubungan dengan dia nih. Bukan pada syuting, pada saat reading. Jadi karena yang main itu kebanyakan stand up comedian, komika, which is gengnya si Rachel Amanda, sama Mang Saswi sama Cing Abdel. Jadilah kita banyak tuh sama Aco dikasih sama Beyond Studio dan Vision sama production house-nya dikasih reading moment yang banyak sama acting coach. Ada satu momen nih, aku ingat banget, abis acara Musikal Keluarga Cemara, beliau terlambat. Kita udah pada ngumpul. Tentunya tidak ada Rifnu Wikana dan Rachel Amanda, karena mereka aktor beneran. Kita doang nih. Disuruh ngafalin dan pokoknya monolog. Yang pertamanya satu kalimat, kita lewatin, mesti hafal per titik, per tonasi, semua mesti sempurna ya. Itu ada Gilbas, ada Arif Brata, bayangin lucunya tuh ya. Kita berusaha dramatis gitu, ada Enzi, ada aku, ada Cing Abdel. Dia belum datang. Muter, satu kalimat, udah 3 kali putaran hafal. Kasih kalimat lagi, hafal. Sampai tuh 1 halaman. Kita kan jadi kayak mesti fokus dan surprisingly Cing Abdel tuh, ya kecuali aku juga bagus, cuman Cing Abdel tuh diam-diam dia hafalnya bagus nih. Enzi yang paling ketinggalan nih, lucu banget. Arif Brata sama Gilbas sama Bintang Emon juga lucu. Nah terus tiba-tiba dia udah mau datang kan, so aku bilang, gimana kalau kita pura-pura pas Mang Saswi datang, seolah-olah kita baru mulai nih guys. Pasti kan dia ngerasa IQ-nya jongkok banget kan. Kok yang lain udah bisa ngehafal. Yang lain nih lucunya nih, di sini menurut aku menarik. Para komika itu respect sama Cing Abdel sama Mang Saswi. Nggak mungkin dari mereka tuh mau kejain kayak gitu. Nah karena aku kan jahil ya. Menurut aku kan ini selevel. Udah kita kerjain aja. Oh ya udah. Datanglah dia. Pas lagi break, aku keluar, Mang Saswi datang. Tegopo-gopo. Gimana? Udah mulai? Belum, baru baru intonasi. Oh gitu, udah pede dia. Masuk nih, acting semua. Acting coach-nya juga ikut acting. Ciprut kalau nggak salah. Cipluk ya? Duduk, mulai nih. 1 kalimat, kita susah-susah kan. Dia juga ngikut. 3, 4.
Udah tiba-tiba langsung dipanjangin, terus dia udah mulai kayak, apa gue doang yang goblok, apa gimana kan? Wah itu Gilbas, Berata, Cingambil udah ketawain sih. Tapi mereka acting semua. Acting kita tuh kayak, Saya tuh bareng gitu waktunya. Lu gak ngerasa Bang ya? Hah? Gak ngerasa lu dikerjain? Awalnya belum. Sadarnya ketika? Masa sih sepintar itu mereka? Iya. Terakhir, Mbak Nazira singkat aja kenapa pecinta komedi di Indonesia dan juga pecinta film drama di Indonesia harus menyaksikan Suka Duka Tawa? kalau dari aku, Indonesia udah saatnya tertawa kembali. Begitu banyak gebrakan-gebrakan di negara kita. Nah, terkadang kita butuh untuk ketawain dulu aja. Dan film ini aku udah nonton, menawarkan tidak cuma ketawa di dalam dan di samping kita, tapi juga meninggalkan hati yang sangat hangat. Jadi mata berkaca-kaca itu karena terharu, sedih, bahagia, hangat, dan juga ketawa. Pesan dari Mang Saswi, singkat untuk pecinta film komedi dan juga film drama di Indonesia. Harus nonton, karena ini adalah sebuah drama yang dikemas secara apik, menurut saya unik dan menarik. Jadi harus nonton. Di sini ada perselisihan antara keluarga, antara ibu dan anak, antara profesi, di mana komika dan pelawak konvensional kadang-kadang juga Generation gap. ya terjadi intrik, wah ladang saya diambil dan sebagainya, itu akan terjadi seperti biasanya, seperti yang sudah-sudah, dan di antara teman, kerjasama antara teman, di antara grup pelawak sendiri punya apa namanya, Bonding. pasti ada keributan dan sebagainya. Nah itu juga banyak sekali contoh dan bisa kita lihat sebenarnya kita tuh harus pada posisi yang mana sih. Memposisikan diri. Iya, Oke. seperti itu. Oke, Suka Duka Tawa akan tayang 8 Januari 2026. Terima kasih Bang Saswi, Mbak Nazira sudah hadir di Midnight Live. Kita akan nantikan gebrakan-gebrakan lainnya lagi dari Mbak Nazira dan juga Mang Saswi. Ya, sukses selalu dan juga sehat selalu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.